How's life? Great, excellent, yay. So welcome back to this YouTube channel with me, Sister Ulfa. Teman-teman, kali ini seperti biasa kita akan melanjutkan apa teman-teman, tenses yang belum semuanya Sister Ulfa jelaskan. So kali ini kita akan belajar tentang future continuous. Oke teman-teman, are you ready? Let's just get started. Nah teman-teman, seperti biasa ya, Sister Ulfa akan menjelaskan dulu tentang ciri-ciri dari future continuous. Alright. Nah ayo teman-teman, continuous, kira-kira kemarin masih ingat nggak teman-teman? Kalau continuous itu ciri-cirinya apa teman-teman? Oke, good job. Ada ing, yang sebelumnya ada apa teman-teman? Ada to be. Ah, nice teman-teman. Sedangkan kalau future apa? Ada will plus verb 1. Nah, seperti biasa ya, tidak usah bingung ya teman-teman. Kita turunkan verb ing-nya. Jadi ini verb ing-nya ada di sini, dan verb 1 atau bentuk pertama dari to be apa teman-teman? Be. Oke, jadi will-nya langsung aja tetap turun ya. Jadi rumus dasar dari future continuous itu apa teman-teman? Ada subjek plus will be, verb ing plus objek. Nah, jadi kata kerjanya yang mana teman-teman? Verb ing-nya ini gitu ya teman. Jadi rumusnya adalah subjek plus will be, verb ing plus objek. Oke. Paham ya teman-teman untuk rumusnya? Ingat, nggak usah bingung-bingung lagi tentang rumus. Oh, ini harus gini, ini harus gini. No, kita ingat-ingat aja tentang apanya? Ciri-cirinya. Karena sama ya teman-teman semuanya. Yang namanya continuous sudah pasti belakangnya ing, yang sebelumnya ada to be. Kalau future sudah pasti will, setelah will itu sudah pasti verb 1. Jadi nggak bisa ya teman-teman kayak will plus is mr gitu contohnya ya. Nggak bisa teman-teman. Kenapa kok nggak bisa guys? Karena is mr itu adalah bentuk verb s atau is. Sedangkan yang kita butuhkan setelah will, yang kita butuhkan itu adalah bentuk pertama gitu ya teman-teman. Oke, nah nih bener ya, nih di sini udah ada nih rumus simple future continuous. Jadi di sini ada apa teman-teman? Ada subjek, terus ada apa? Ada will be, dan ada verb ing. Will be di sini dia jadi auxiliary ya, sedangkan verb ing di sini jadi apa? Ya jadi verbnya atau jadi predikatnya. Nah, jadi teman-teman nggak usah bingung ya will be ini itu, karena kata kerja aslinya itu adalah atau predikatnya adalah verb ing. Jangan lupa ditambahkan objek begitu. Kita lanjut ya. Terus Sister Ulfa, kapan sih kita memakai future continuous gitu? Kira-kira kapan ya? Kapan guys? Kalau continuous berarti apa ciri-cirinya? Karena dia sedang-sedang gitu ya. Bener nggak? Sedangkan kalau future apa guys? Masa depan. Nah lanjut ya teman-teman, karena tadi kita udah tahu kalau future itu tentang masa depan dan continuous itu sedang gitu. Terus kapan nih? Nah ini ada beberapa contoh situasi ya teman-teman. Oke, let's see guys. Menggambarkan kegiatan apa? Yang sedang berlangsung di waktu spesifik di masa depan. Ingat ya teman-teman, kalau continuous itu sedang-sedang, itu sudah pasti waktunya apa guys? Spesifik. Jadi waktu spesifik ini apa? Dia berarti contoh dari continuous. Sedangkan di masa depan waktu spesifik dan sedang berlangsung ya. Sedangkan masa depan itu berarti apa guys? Future. Nah, paham ya teman-teman?
Jadi di masa depan dengan ada waktu yang spesifik, makanya kita sebut tensesnya dengan future continuous. Contoh, don't call me at 7 p.m. tomorrow, I will be having dinner. Jangan apa teman-teman? Nah, coba teman-teman, sis kok bisa sih aku dan sedang? Ya bisa dong. Ya, jadi jam berapa teman-teman si akunya ini atau si subjeknya di sini itu makan malam? Jam berapa guys? Jam 7. Jam 7 ini spesifik nggak teman-teman? Spesifik. Jam 7 malam kapan? Besok. Jadi ini future-nya. Ya kan, tomorrow itu future-nya, sedangkan at 7 p.m. ini apa? Continuous-nya. Gitu ya teman-teman. Kan ada beberapa orang yang makannya itu selalu di jam yang sama. Nah, ini contohnya kayak gini. Yang kedua, teman-teman, at this time next year they will be traveling around Europe. Jadi, pada waktu ini tahun depan mereka akan dan sedang traveling apa, guys? Bepergian atau jalan-jalan keliling Eropa. Kira-kira teman-teman yang mana yang menunjukkan spesifik waktu atau yang continuousnya yang mana? At this time. Ya. Waktu ini nih. Sedangkan kalau yang future-nya yang mana teman-teman? Yang next year. Kayak gitu. Sudah ya, teman-teman? Bener. Jadi ini tuh sudah direncanakan secara matang gitu ya. Karena sudah bisa tahu apa teman-teman, sudah bisa tahu waktu yang spesifiknya itu seperti apa. Oke, kita lanjut ya ke yang nomor 2. Oke, sorry ini saya ganti ya, nomor 2. Membuat perkiraan tentang apa yang sedang terjadi di masa depan. Nah, ini ada perkiraan. Tapi kapan terjadinya? Otomatis terjadinya di masa depan. I guess he will be working late tonight. Apa guys artinya I guess? Jadi mana teman-teman waktu yang spesifik itu? Apa guys? Ya tonight ini ya. Gitu teman-teman. Atau aku rasa dia akan bekerja lembur nanti malam, itu juga boleh sih teman-teman. Lanjut yang nomor 2 teman-teman. She will probably be sleeping when we arrive. Berarti jadi ini adalah apa tadi, perkiraan ya. Oh kayaknya waktu kita sampai besok itu mungkin sekitaran jam 11 malam. Yang sudah pasti dia itu sedang tidur, betul. Be sleeping di sini. Lanjut ya, teman-teman. Yang ketiga, itu ada apa, guys? Menanyakan tentang rencana seseorang di masa depan dengan sopan. Nah, seringkali untuk menghindari konflik. Jadi kita ngomongin apa sesuatu tentang rencana kan di masa depan. Ingat ya, ini sopan, kita garis bawahi yang sopannya. Sering untuk menghindari konflik. Contohnya, will you be using the car tonight? I need to go to the store. Nah, contoh nih teman-teman tuh you live in the dorm. Biasanya kan kalau di asrama itu kan limited parking area ya kan. Nah, jadi daripada bawa satu kamar isi 4 gitu, daripada bawa mobil banyak, ya udahlah kita bawanya mobil satu aja, contohnya gitu. Nah, ini ditanyakan, will you be using the car tonight? Apa teman-teman artinya? Nah, paham ya teman-teman? Di sini ada will, terus ada using. Ini time signalnya ini tonight. Contoh yang kedua, teman-teman, will you be watching TV? Can I change the channel? Apakah kamu akan dan sedang menonton TV gitu? Kamu mau nggak nih? Kamu mau nggak? Mau apa? Mau nonton TV nggak nanti gitu kan? Can I change the channel gitu? Bisa nggak aku apa? Ubah channelnya kayak gitu. Contohnya kita itu lagi nonton bareng-bareng, tapi dia itu lagi apa? Lagi asik main HP gitu.
And teman-teman itu nggak terlalu suka dengan channelnya kayak gitu. Jadi teman-teman tanya nih, kira-kira boleh nggak diganti channelnya? Tapi kalau kita lagi nonton dengan ibu kita kayak nggak boleh ya, teman-teman. Nggak boleh diganti, tetap Tapasya gitu ya. Oke. Nah teman-teman, seperti biasa si Sulfa akan memberikan apa teman-teman? Contoh soal. Let's go. They blah 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 watch a movie at 9 p.m. tonight. Di sini ada jelas ya, ada 9 p.m. Sorry. Di sini ada 9 p.m. dan ada tonight. Berarti jawabannya apa teman-teman? Will watch. Kalau will watch, coba sekarang kita bahasnya agak berbeda ya teman-teman. Kalau will watch bener nggak? Ya bisa aja, bener secara rumus itu benar. Tapi bisa nggak ini? Nggak bisa, karena apa teman-teman? Will itu menunjukkan apa teman-teman? Kurang spesifik gitu ya. Will plus verb 1 atau future itu nggak spesifik ya, besok atau nanti malam, tapi nggak spesifik waktunya. Karena kita di sini ada 9 p.m. Jadi kurang cocok. Will be watch, nggak mungkin, salah. Salahnya kenapa teman-teman? Setelah be, will be ini kan sudah verb 1, ya ini tidak boleh verb 1 lagi gitu ya teman-teman ya. Jadi secara tenses yang B itu salah. Nah sedangkan kalau seumpamanya yang D nih, are watching, ini secara grammatical benar, tapi yang salah yang mana? Di sini ada tonight-nya, jadi ini juga kurang tepat ya. Yang paling tepat itu adalah will be watching, karena dia ada will be-nya menunjukkan tonight-nya ya kan, watching-nya, be watching-nya itu menunjukkan si 9 p.m. Lanjut teman-teman, ayo. Nah, jadi teman-teman ketika teman-teman mengerjakan soal, apalagi khususnya TOEFL gitu ya, jangan cuman tahu oh ini yang bener nih gitu. Nah, tapi teman-teman juga perlu menganalisa kenapa ya jawaban-jawaban yang lain itu kenapa kurang tepat atau kenapa salah. Let's go. Don't worry, I blah 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 wait for you when you arrive. Ayo, kira-kira yang mana? Di sini ada when you arrive. I am waiting. Kalau I am waiting yang D bener nggak? Kurang tepat ya, karena nggak ada apa keterangan waktunya kayak gitu yang sedang-sedang. Berarti ini kurang tepat ya. Nah, sedangkan yang A coba will wait. Don't worry, I will wait for you when you arrive. Kurang tepat juga ya teman-teman, karena ini ada dua kejadian. I will be wait nggak bisa juga, secara grammatical dia itu kurang tepat kayak gitu. Jadi yang benar itu adalah will be waiting, karena dia ada dua kejadian. Nah teman-teman, kira-kira yang nomor 3 ini jawabannya apa ya? What, bla bla bla, you atau do gitu ya. Jadi teman-teman harus masukin dua-duanya ini. At this time tomorrow. Nah, kira-kira jawabannya yang A, will you do, will you be doing, atau are you doing? Oke, kira-kira jawabannya apa teman-teman? Teman-teman boleh banget tulis di kolom komentar. Oke? Nah teman-teman, gimana penjelasan Sister Ulfa? Apakah sudah jelas teman-teman? Kalau kurang jelas, teman-teman boleh banget ulang video Sister Ulfa. Thank you for watching, and then the last I say Mr. Bob. Super.